Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah qiyamul lail yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di antara 12 bulan yang disebutkan, yang kita ketahui namanya. Maka Ramadan adalah bulan istimewa. Kenapa Ramadan itu istimewa? Dia punya alasan yang sangat banyak, tapi kita cukupkan 4 alasan pada malam hari ini. Yang pertama, Ramadan itu menjadi istimewa karena dalam bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Bahkan salah satu bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran dan penyebutan bulan itu disandingkan dengan Al-Quran, itu adalah bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Menyebut bulan sekaligus menyebut Al-Quran. Maka Ramadan itu istimewa karena Al-Quran turun di bulan itu. Maka ini sebenarnya koreksi untuk kita semua. Sejauh apa, sedekat apa kita dengan Al-Quran. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan itu datang, maka Jibril khusus datang pada bulan Ramadan. Karena Nabi itu khatam 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Bahkan di akhir hayat Nabi, Ramadan terakhir Nabi itu khatam sampai 2 kali. Bahkan Imam Asy-Syafi'i yang hari ini kita ikuti madhabnya, kalau Ramadan itu tiba, maka Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengkhatamkan Al-Quran cukup dalam solat malamnya. Maka istimewanya Ramadan karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Maka ini sebagai standar ukuran kita. Sedekat apa kita dengan Al-Quran? Petunjuk dalam Islam itu ukurannya ada di hal yang pertama ini. Hadirin jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang kedua, Ramadan menjadi istimewa. Apa sebab? Karena ibadah puasa dalam Ramadan itu mampu menjadi perisai dalam kehidupan. Setiap perintah Allah dalam Al-Quran itu punya tujuan secara zahir dan batin. Salat, untuk apa salat? Agar tercegah dari fahsya dan munkar. Zakat, untuk apa zakat itu? Tutahhirhum wa tuzakkihim, membersihkan harta, mensucikan jiwa. Itu tujuan zakat. Haji, untuk apa haji itu? Agar kita terfilter dari ucapan-ucapan yang kotor, berdebat, provokasi. Itu tujuan daripada haji. Tapi puasa, apa tujuan puasa itu? Tattaqun, agar punya takwa dalam hidup. Itu secara zahir. Tapi secara batin, untuk apa solat itu kita dirikan? Dia doa, permohonan kepada Allah. Kita ini butuh Allah, maka kita solat. Lalu zakat itu apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim, tidak sekedar membersihkan, tidak sekedar mensucikan jiwa, sakanun lahum. Tujuan dari batin zakat itu adalah menenangkan orang yang kita beri dalam zakat itu. Lalu apa tujuan batin daripada haji itu? Ini makna safar, makna perjalanan, makna ziarah. Maka dimulai dari miqat.
berihram, bermiqat, nanti pada ujungnya tahallul. Tapi apa tujuan batin daripada puasa itu? Imsak. Imsak artinya menahan. Imsak itu bertujuan agar puasa yang kita kerjakan dengan benar mampu menjadi perisai dalam kehidupan, membentengi kita dari bisikan-bisikan syaitan. Hadirin jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga, kenapa Ramadan ini istimewa? Karena Ramadan adalah di mana pahala dalam Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar ampunan yang Allah berikan kepada kita itu cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita lakukan karena sudah berkerak, ini yang membuat hidup tidak tenang. Jiwa kita tidak terarah, bukan karena kurang cara, bukan karena kita kurang ilmu, bukan karena kita kurang pergaulan. Kenapa hidup tak tenang? Kenapa keluarga tak tenang? Bahkan di masjid tak tenang. Di mana tempat tidak melahirkan ketenangan? Karena banyak dosa yang belum kita istighfari. Karena banyaknya angkara murka yang belum kita taubati. Inilah makna kenapa ketika menyebutkan Al-Quran, menyebutkan puasa dan menyebutkan doa, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Kalau kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Maka tafsiran dari ayat ini ada dalam hadis Nabi. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Doa imam yang adil, doa orang yang berpuasa, dan doa dari orang-orang yang dizolimi. Hadirin jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesimpulan tausiah singkat ini, Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Yang pertama yang membuat Ramadan ini istimewa adalah karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ini untuk mengukur diri kita, kedekatan kita kepada petunjuk yang Allah hadirkan dalam hidup. Jangan berhayal, jangan bermimpi hidup tenang, hidup akan bahagia kalau Ramadan datang sementara kita masih jauh dari Al-Quran. Lalu yang kedua, kenapa Ramadan ini istimewa? Karena Ramadan, puasa yang kita kerjakan di dalamnya mampu menjadi perisai, benteng dari bisikan syaitan, benteng agar kita tidak melakukan keburukan yang akibat dari bisikan-bisikan syaitan. Lalu yang ketiga, kenapa Ramadan ini sangat istimewa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Kalau selama ini baca Al-Quran pahalanya 1, tapi ketika Ramadan itu datang 1 huruf jadi 10. Dan yang keempat, kenapa Ramadan itu istimewa? Karena ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini agar doa cepat dikabulkan, agar dosa cepat diampuni oleh Allah, itu butuh waktu dan tempat. Kalau orang ingin berdoa, doanya mustajab, dia harus petik waktu. Kapan waktu itu? Ketika khatib duduk antara khutbah pertama dan kedua. Doa yang mustajab, istighfar yang cepat diampuni oleh Allah nanti ketika asar sebelum menjelang maghrib. Kapan istighfar doa kita dikabul Allah? Bangun tahajud 1/3 malam. Itu diatur oleh waktu. Juga ada diatur oleh tempat. Siapa yang ingin doanya dikabul Allah, istighfarnya, taubatnya diterima oleh Allah, cobalah doa di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan banyak tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Tapi Ramadan itu datang full, Allah berikan 2 paket sekaligus, siang dan malam. Itulah dalam sabda Nabi yang semua kita hafal, man qama. Kalau disebut malam itu qama, artinya kita qiyamul lail, ujungnya mendapatkan ampunan dosa. Itu malam, tapi paket siang pun Allah berikan, man shoma. Siapa yang berpuasa karena Allah, panggilan iman, berharap karena Allah, itu pun dapat pengampunan dosa. 2 paket siang dan malam itu adalah paket ampunan Allah, dan itu terjadi hanya dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.